Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Walaupun kita belajar daring, tapi kalian harus tetap semangat ya. Ya, tadi kita sudah belajar PJOK dengan Pak Rohman. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SPDP dengan Bu Mei. Tapi sebelumnya Bu Mei mau tanya, siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah mandi? Jika belum mandi, ayo pada mandi dulu biar bersih, segar ya. Jika yang belum makan, harus makan biar semuanya sehat ya, tidak sakit. Ya, sebelum mulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya sudah semangat ya. Kita akan belajar kolase. Kemarin kita sudah belajar SPDP tentang benda yang bentuk teratur dan bukan tidak teratur. Sudah tahu ya kalian ya. Nah, sekarang kita akan belajar kolase dan mempraktekannya. Dulu waktu di TK pasti sudah ada yang sudah membuat kolase ya. Siapa yang udah tahu kolase itu apa? Ya, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya. Kolase itu karya seni yang dibuat dengan cara menempel berbagai bahan. Bisa seperti kertas, kain, biji-bijian, kerikil juga bisa, kapas juga bisa, dan lain-lain pada kertas atau media dasar untuk membentuk gambar atau hiasan ya. Itu pengertian kolase ya. Kita menempelkan bahan-bahan seperti kertas bisa, kain bisa, daun bisa, biji-bijian bisa di gambar ya. Nanti kalau udah jadi hiasan. Itu pengertian dari kolase. Paham ya? Nah, sekarang tujuannya apa sih kita membuat kolase itu? Tujuan membuat kolase itu yang pertama, melatih motorik halus anak ya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Yang ketiga, menggambarkan ketelitian dan kesabaran. Jika tidak sabar membuat kolase, nanti buru-buru jadi hasilnya nggak bagus. Itu tujuan kita membuat kolase. Dan yang keempat itu mengenalkan komposisi dan warna kepada anak-anak. Ya, sudah tahu ya tujuannya kita membuat kolase. Yang selanjutnya, apa sih alat dan bahan ketika kita membuat kolase? Semuanya kan udah tahu, udah pernah ya, tapi akan kita terangkan lagi alat dan bahannya. Alatnya contohnya apa? Ya, alatnya yang pertama gunting, lem, kertas, penghapus, pensil ya. Tuh. Untuk bahannya bisa potongan kertas, bisa kertas warna, bisa juga majalah bekas itu. Selanjutnya biji-bijian, bisa biji kacang hijau, biji jagung, biji beras, biji kedelai ya. Bisa beras merah, bisa juga selanjutnya daun kering atau bunga bisa ditempelin untuk membuat kolase. Soalnya juga bisa dengan kain perca itu, kain yang sudah tidak digunakan lagi. Lebihan dari potongan-potongan kain yang sudah dipakai itu bisa digunakan untuk membuat kolase. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat kolase? Ya, untuk langkah-langkah membuat kolase, yang pertama itu siapkan alat dan bahan dulu. Kalau sudah ya alat yang sudah disampaikan tadi disiapkan dulu. Yang kedua, gambar pola sederhana pada kertas. Contohnya bisa gambar kupu-kupu, gambar gunung, gambar rumah,
gambar hewan, kayak gitu ya. Tuh, yang ketiga selanjutnya, pilih bahan kolase sesuai kebutuhan, pengennya apa. Yang keempat, jangan lupa oleskan lem pada bagian yang ditempel dengan hati-hati, tidak terlalu banyak ya, kalau banyak nanti jadi tidak cepat kering dan hasilnya nggak bagus ya. Selanjutnya, tempelkan pada bahan yang sudah disediakan dengan rapi ya. Misalkan daun kering ditempelin ke gambarnya yang rapi, pelan-pelan, tapi biar hasilnya bagus ya. Selanjutnya, dibiarkan saja biar sampai kering. Dan yang terakhir, hasil karya siap dipajang. Kalau hasilnya sudah bagus, nanti dipajang sebagai hiasan. Ya, contoh kolase sudah pada tahu belum? Bisa jadi contoh kolase itu bisa jadi contoh kolase bisa hewan, bisa bunga ya, hewannya bisa kupu-kupu, bisa kura-kura, burung dan lain sebagainya. Bisa bunga, bisa pohon, bisa rumah, bisa matahari, dan bisa pemandangan sederhana. Itu contoh dari kolase. Itulah tadi pelajaran hari ini tentang kolase ya. Semuanya sudah paham ya? Nanti kita bersama-sama mempraktekkan membuat kolase di rumah ya. Dari Bu Guru cukup. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa semangat dan belajar yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.